Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa wa ba'du. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kula niku suka basa Jawa, boten sek nek boten Jawa niku. Tapi adik ngene iki terus pakai dirungono ngakeh Jawa niku tapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Tabrani meriwayatkan hadis begini. Ada seorang Badui, hadis ini dari Abdul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau cerita bahwa ada seorang Badui yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Badui itu bertanya, Rasulullah, berikan aku nasihat supaya bisa masuk surga. Jadi yang diminta sederhana saja, berikan nasihat supaya saya bisa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sahabat itu. Jadi di Al-Fatah dijelaskan Rasul memandang Badui itu lama sekali. Kemudian beliau menjawab, la takdzib walakal jannah. Kamu jangan berdusta, kamu akan masuk surga. Sederhana mawon, la takdzib walakal jannah. Teng riwayat lintune wonten diceritakake malih ngeten. Rasulullah SAW sekali lagi ditanya oleh sahabat, yang ini bukan Badui, dan penanya ini begini, Rasulullah, ya Rasulullah, lau kuntu usolli khamsa shalawatin lailan wa naharon faqat. Wahai Rasulullah, jika saya sholat 5 waktu sehari semalam itu saja, tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat apa, wa asumu sauma Ramadan faqat, dan saya puasa Ramadan saja, tidak usah puasa sunnah dan macam-macam, a'adkhulul jannah, apa saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Jadi pertanyaannya juga gampang, sederhana. Sholat 5 waktu saja, tidak usah sholat sunnah, tidak usah macam-macam. Puasa Ramadan saja, tidak usah macam-macam. Apakah dengan begitu saya bisa masuk surga? Qala, Rasul menjawab, na'am in shadaqta. Benar, kamu akan bisa masuk surga kalau itu benar kamu lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua sahabat ini bertanya kepada Rasul, meminta nasihat supaya masuk surga, dan Rasul menasihatkan jangan berdusta. Yang satu sholat 5 waktu saja dan puasa Ramadan saja, dan katanya Nabi, kamu akan masuk surga jika engkau benar melakukannya. Lah mudah masuk surga itu Pak ya, saudara Bapak Ibu, masuk surga gampang, nggak usah repot-repot, puasa sunnah begini macam-macam. Itu saja katanya Nabi, in shadaqta, jika engkau benar melakukannya. Rupanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan lebih jauh dari itu. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah engkau jujur, hendaklah engkau benar, jujur berbicara, jujur berbuat,
berbuat, jujur bekerja, benar berbicara, benar perbuatannya. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran dan kebenaran itu membawa seseorang kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Di mana saja, di bagian apa saja. Fa innal birra yahdi ilal jannati. Kemudian kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jujur dan benar ini akan membawa efek kepada seseorang untuk berbuat baik, kebenaran, dan yang benar ini akan masuk surga. Yang salah tidak mungkin masuk surga. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hatilah engkau dengan dusta. Fa innal kadzba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu membawa seorang kepada kedustaan. Saya ulangi, karena sesungguhnya kedustaan membawa seseorang kepada kejelekan. Pada kejelekan. Dusta membawa kepada kejelekan. Jamaah yang mulia, persoalan sekecil saja, sederhana. Satu kali seseorang melakukan kedustaan, maka dia akan melakukan kedustaan yang kedua. Untuk apa? Menutupi kedustaan yang pertama. Dan kedustaan kedua akan dilanjutkan kedustaan yang ketiga, menutupi kedustaan yang ketiga. Begitu seterusnya, ada dustanisasi di situ. Maka tanya Nabi, fa innal kadzba yahdi ilal fujur. Dan karena dusta itu membawa orang kepada kejelekan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Dan bahwa sesungguhnya yang fujur, yang jelek itu akan membawa seseorang kepada neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan yang mubarak ini adalah tarbiyah ilahiyah, pendidikan Allah, pendidikan Rabbani untuk melatih kita agar jujur dan benar dan tidak berdusta. Karena kejujuran dan kebenaran itu akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, jika melakukan kedustaan, maka kedustaan itu walaupun satu saja, maka yang dusta itu akan membawa orang kepada neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, efeknya apa sekarang? Terakhir untuk menutup ini, Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, jika melakukan satu kesalahan saja, jika melakukan satu kemaksiatan saja, besar atau kecil, satu saja melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka satu kesalahan itu, satu kemaksiatan itu akan menorehkan noda hitam di dalam hati kita, akan meninggalkan noda hitam dalam hati kita. Fa idza naza'a, tapi apabila orang itu kemudian mencabut, mengambil dusta, artinya taubat wa taba wastaghfaru, taubat dan istighfar kepada Allah, suliqat qalbuhu, maka hatinya akan kembali menjadi bersih lagi. Ini jamaah yang mulia, yang oleh Imam Al-Ghazali di Ihya itu dikatakan hati manusia itu seperti kaca yang putih tembus pandang. Dan kaca yang putih tembus pandang itu setiap hari akan kena nempel debu. Kalau dalam satu hari kaca itu tidak dilap, tidak dibersihkan, maka akan ada debu yang kedua, ketiga dan pada seterusnya nempel di kaca yang putih itu. Kalau sudah berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidak segera dibersihkan,
maka kaca yang hitam itu, kaca yang putih itu akan berubah menjadi hitam dan tidak cerah lagi dan tidak tembus pandang lagi. Inilah kemudian maka hati kita yang seperti kaca putih itu jika melakukan kemaksiatan dan tidak segera dihentikan, dibersihkan, maka akan menebal. Fa in zada fazada, maka jika tebal tambah akan tambah dan tambah dan tambah sehingga hati itu menjadi hitam dan gelap. Lalu yang terjadi apa? Melihat saudaranya yang muncul adalah curiga, melihat kawannya yang muncul adalah hasud, melihat kebenaran yang muncul curiga yang buruk saja. Ada orang berbuat baik yang ada isinya curiga melulu, isinya suudzon. Kenapa? Karena hati yang hitam tertutup oleh noda-noda itu. Hadza ma yaqulullah subhanahu wa ta'ala, inilah yang diucapkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian bahwa arron menutup hati seseorang yang kemudian membiaskan menjadi aura dalam bahasa kita, maka aura yang muncul itu adalah aura dari warna hati kita, dan warna hati kita itu adalah dari perbuatan kita sendiri. Supaya aura kita putih dan jernih, cerah dan bercahaya, kita berbuat baik, karena kebaikan itu membawa orang kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang mubarak ini membimbing kita ke jalan yang diridhoinya dan mendapatkan sinar dari Allah, sehingga hati kita cerah, pikiran kita cerah, dan memandang segala sesuatu dengan pandangan yang husnudzon. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.